Saat tersulut api dari korek saat sedang memindahkan bensin eceran, sebuah warung kaki lima di kota Palembang ludes dilalap si jago merah. Api juga menyambar butik pakaian yang membuat satu orang terluka. La ilaha illallah. Siram air. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah warung kaki lima yang berada di Jalan Sumpah Pemuda, Kota Palembang. Warga teriak histeris sambil berusaha padamkan kobaran api dengan alat seadanya. Kejadian berawal saat pemilik warung memindahkan bensin eceran untuk dijual dari dalam jerigen ke dalam botol plastik. Namun ada seseorang yang menghidupkan korek api hingga menyambar jerigen beserta warung kaki lima yang berada di dekatnya. Api juga merembet sebuah butik pakaian yang berada di sampingnya. Beruntung api cepat dipadamkan oleh warga sekitar dengan menggunakan apar. Namun satu orang yang menyalakan korek api mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Jadi warung itu kebenaran jual bensin eceran. Jual bensin eceran ini kebenaran yang punya warung lagi isi ulang bensin di dalam botol. Di dalam botol itu ternyata ada seseorang yang hidupin rokok. Hidupin rokok karena mungkin dekat dengan botol, langsung nyamber. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan kasus ini tengah diselidiki oleh Polsek Ilir Barat 1 Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, DPP Partai Perindo turun tangan membantu warga korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di posko pengungsian di Desa Eputobi dan Desa Watotika Ile, Kabupaten Flores Timur. Bantuan berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari diserahkan langsung untuk meringankan beban para warga korban yang terdampak. Sebagai bukti nyata kepedulian sosial di tengah masyarakat, DPP Partai Perindo turun tangan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Bantuan berupa sembako, air bersih, dan kebutuhan sehari-hari diserahkan di posko pengungsian Desa Eputobi dan pengungsi mandiri di Desa Watotika Ile oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kebencanaan Sri Gusmi Febriasari bersama Ketua DPD Perindo serta para anggota DPRD Kabupaten Flores Timur. Ada telur juga karena makanan pokok salah satunya protein yang tetap dibutuhkan oleh para pengungsi agar tetap sehat. Jadi hari ini kita juga memberikan sebanyak 30 kerat atau 180 papan telur ayam kepada para pengungsi di sini. Hari ini air bersih juga diberikan. Berapa tangki, Pak? Air bersih satu hari 24 drum selama 7 hari. Selama 1 minggu ya? Ya, selama 1 minggu. Aksi sosial yang merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusuribyo ini, mendapatkan apresiasi dan disambut bahagia dengan tangan terbuka oleh para pengungsi dan warga korban yang terdampak. Kami merasa senang, senang. Kami mencintai umum desa, ada 7 desa yang mengungsi. Jadi hari ini juga kami merasa senang karena kami diberi bantuan oleh Partai Perindo. Total pengungsi yang berada di 6 titik posko pengungsian kurang lebih mencapai 12.575 jiwa dan masih bertahan di pengungsian karena Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus awas. Dari Kabupaten Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Harvey Muiz, terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola niaga Komunitas Timah, hari ini menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Bahwa keterangan-keterangan yang telah terjadi, fakta persidangan telah diberikan. Persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Harvey Muiz seharusnya digelar pada Jumat 6 Desember lalu, namun ditunda karena berkas tuntutan jaksa belum siap. Sebelumnya, jaksa mendakwa Harvey melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015 hingga 2022. Suami artis Sandra Dewi itu juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyatakan Harvey Muiz CS menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. TBK. Izin dilanjutkan majelis. Ya, silakan. Sebelumnya kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich, Helena Lim, dan suami publik figur, Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Sementara itu, Polda NTB buka posko pengaduan korban pelecehan seksual IWAS alias Agus. Korban yang sudah melapor kini mencapai 15 orang, 2 diantaranya masih berstatus anak. Viralnya kasus pelecehan yang diduga dilakukan IWS alias Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat membuat Polda NTB membuka posko pengaduan. Posko pengaduan dibuka seiring dengan terus bertambahnya korban kasus ini yang melapor. Ada hotline-nya, silakan masyarakat yang mengetahui ataupun yang menjadi korban ataupun yang mengetahui terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh pelaku, baik itu terhadap orang-orang lain yang belum melapor kepada KDD maupun kita, silakan melapor ke hotline kami 0811 388 30666. Data Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Provinsi NTB menyebutkan hingga saat ini sudah ada 15 korban yang melapor. 2 diantaranya masih berstatus anak. Hingga saat ini penyidik di Treskrimum Polda NTB telah meminta keterangan 8 orang saksi dan memeriksa 4 orang korban. Iya, tadi kalau kemarin kan 13. Ini hari ini ada tambahan 2 yang menyampaikan ke KDD. Tapi kita menginginkan sebenarnya kan dari korban-korban itu mau untuk melapor gitu ya, mau di BAP gitu, bukan sekedar melapor ke kita. Rencananya dalam waktu dekat polisi akan melimpahkan kasus ini ke kejaksaan untuk segera disidangkan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.